Ya, kita mulai lagi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita sampai jam 3.15. Jadi dilewihan 15 menit biar sahurnya agak telat gitu kan, bagus sahur mah agak telat. Jadi sampai jam 3.15. Jadi 1 jam lagi. Tapi sebelum kita lanjutkan ke bahasan yang tadi, saya minta diulang pertanyaan yang barusan oleh Pak Asep sama Pak Hamdan, dua-duanya silakan bicara untuk menyampaikan pertanyaan yang tadi. Mana mic-nya, Bu? Untuk ngarah masuk. Pak Jajang, mana mic-nya? Oh. Itu maksudnya malah masuk ke rekaman gitu. Sok atuh. Kan ini mah di Zoom untuk direkam. Jadi dikirim ke YouTube gitu. Jadi ceramah saya itu bukan hanya untuk yang hadir, tapi untuk yang tidak hadir. Jadi itu manfaatnya ya. Jadi manfaatnya. Kenapa barusan nanya Pak Asep sareng Pak Hamdan Kabdi dijawab, tapi saya minta kemukakan di depan umum karena yang lain juga butuh gitu. Nah. Ya, terima kasih Pak Ustaz atas kesempatannya. Saudara ingin ngobrol aja tadi. Ya ngobrol aja nggak apa-apa ngobrol. Yang pertama yang mengenai waris. Maaf saya jadi mundur lagi mengenai waris. Kadang-kadang di waris itu Pak gini, ada sepuh kita dulu yang menurut saya bijaksana. Pembagian waris itu sudah sesuai dengan agama Al-Quran. Misalnya laki-laki 2, perempuan 1. Tapi ada nasihat orang tua yang menurut saya itu bijaksana. Melihat keadaan yang dibagi waris. Misalnya si yang perempuan itu agak kurang ekonominya, yang laki-laki kebetulan dapat 2, kebetulan ekonominya lebih baik. Ada nasihat begini Pak. Jadi dia menyarankan supaya yang laki-laki yang mendapatkan warisan lebih banyak itu untuk memberikan sedekah lah, kasih sayang kepada saudaranya, untuk bisa memberikan ya istilahnya nggak terlalu, kalau haus sih nggak serahkan gitu. Jadi supaya bersedekah kepada saudaranya agar bisa lebih agak gede gitu warisnya. Tapi saya bukan juga takut nanti ada seolah pembenaran ini untuk dibagi rata. Padahal enggak, orang tua itu memang bijaksana sekali. Itu di luar itu agama memang itu telah disesuaikan dengan agama itu. Yang pertama. Yang kedua mengenai kisah Pak Ustadz ini, saya lihat orang-orang yang soleh ini berkaitan dengan takdir gitu Pak mungkin. Jadi kalau ditakdirkan oleh Allah untuk soleh ya, walaupun misalnya anak maling, anak gitu, tetap aja soleh. Jadi walaupun kita berusaha misalnya untuk soleh, kalau tidak ditakdirkan untuk bisa soleh, ya kemungkinan tidak bisa soleh. Nah, kan yang mau membolak-balikan hati kita itu Allah ya Pak ya. Jadi tetap kalau Allah tidak berkenan untuk menjadikan kita orang yang soleh atau kaya, walaupun kita berusaha bagaimanapun, kalau sama Allah tidak ditakdirkan untuk kaya atau soleh, ya tetap aja tidak bisa gitu. Ya. Jadi maksud saya, apakah nasib seseorang itu memang sudah ditentukan oleh Allah gitu Pak? Tidak. Ya Allah memang bisa, ya Allah yang bisa merubah gitu. Cuman dasarnya Allah sudah menentukan nasib seseorang itu gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Terus satu lagi. Ada 2 nih pertanyaan diingatkan nanti. Pertanyaan yang kedua mungkin ingin saya sampaikan mengenai kaitan dengan wasiat dan hibah, apakah itu yang disebutkan dari orang tua itu
itu harus diketahui juga oleh anak-anaknya yang lainnya. Misalnya anaknya ada 5 atau cukup 1-2 orang aja yang tahu. Baik. Ya. Ya. Yang pertama kaitan dengan waris, orang tua itu sudah berwasiat, sudah berpesan ya, agar bagi waris itu berdasar hukum Islam. Tapi setelah berpesan agar hukum waris diterapkan berdasar hukum Islam, ada nasihat tambahan. Cing atuh karunya si anu bere sabab ekonomi kondisinya sangat minim, harus dibantu. Itu teh nasihat ya, nasihat orang tua agar memberinya itu memberi hibah. Hanya persoalannya bagi anak, begitu anak laki-laki menerima waris, si waris yang diterima oleh anak laki-laki bukan hanya milik dia sendiri, tapi itu hak anak dan istrinya juga. Karena ada tanggung jawab suami menafkahi anak dan istri. Itu sebetulnya salah satu, bukan penyebab, makosid tujuan syariah itu. Kenapa kok laki-laki lebih besar? Karena laki-laki itu bertanggung jawab untuk anak dan istri. Jadi kalau anak perempuan dikasih sedikit daker sorangan. Tapi kalau anak laki-laki dikasih gede karena untuk anak dan istri dia. Jadi dan itu hukum Islam itu berlaku sepanjang masa walaupun zaman modern, zaman kontemporer sekarang. Sekarang kan zaman kontemporer sekarang gender yang paling maju itu kan sekarang Islandia ya, atau Belanda nomor 1 itu yang kafir gitu ya. Jadi itu kesamaan perempuan dengan laki-laki. Kalau Islam itu menurut statistik dunia yang paling mundur ya, yang paling kurang masih patriarkinya masih berjalan. Itu kan nomor 1 itu Afghanistan katanya, terus Pakistan, terus Yaman ya, itu umat Islam. Makanya di luar negeri juga ada pergerakan wanita ya, seperti Aminah Daud atau Medinisi ya, itu pergerakan wanita, keseimbangan urusan gender. Tapi ternyata walaupun kesetaraan sudah berjalan, anggerwe hukumnya tidak jalan untuk wanita. Maksud saya begini, kalau di tempat tersebut suami punya gaji, tidak memberi istri, maka si istri bisa menggugat suami. Dan itu berlaku seluruh dunia. Walaupun yang di tempat gendernya sudah setara. Anggerwe lamun suami punya penghasilan, henteu mere kepanjikanana, bisa digugat oleh wanita. Tapi sebaliknya, istrinya punya penghasilan. Sekarang ada jadi gubernur, bahkan ada jadi presiden sekali-kalinya di Indonesia. Ada jadi gubernur mah banyak, tapi banyak janda ya yang jadi gubernur mah. Bupati kan banyak wanita. Bahkan kemarin itu di Unisba ya pelantikan 5 dekan di Unisba. Dan 5 dekan itu laki-laki cuma 1, yang 4 perempuan. Banyak perempuan. Tapi kalau si istri itu punya penghasilan, mereka suami, itu bisa digugat kan? Nah itu sudah jelas hukum juga. Nggak bisa. Makanya Allah itu, Quran itu sudah berbicara sampai modern sekalipun. Jadi komprehensifnya sudah bukan hanya kepada anak, tapi kepada cucu. Nah, maka tadi kalau nasihat orang tua, ya karunya anak awewe itu berewe
kamu lelaki tete harus tetap ada persetujuan keluarga karena dia punya hak juga, bukan hak dia sendiri. Maksud saya itu, jadi kebijaksanaannya itu harus ada bijaksononya juga bijak sini gitu. Jadi bijak kemana-mana gitu. Jadi harus tahu gitu. Anak istrinya harus tahu. Anak istrinya harus tahu. Jadi itu sebetulnya bukan hukum, tetapi ya seperti tadi. Pemberian mah terserah, itu sebetulnya boleh sih, boleh jelas. Jadi kalau setelah membagi waris, tapi entong tujuannya sama gitu. Jangan tujuannya sama. Jadi laki-laki dikasih nasihat, tolong bere saudaramu yang perempuan, tuh kasih nasihat. Tapi harus sesuai dengan persetujuan mereka. Itu namanya hibah. Dan hibah itu sekaligus menjawab pertanyaan kedua dari Pak Hamdan tadi. Hibah dan wasiat sebelum ke takdir tadi. Itu bedanya hibah dengan wasiat. Kalau hibah begitu diikrarkan memberi, maka pindah milik. Hibah itu. Jadi begitu saya hibahkan harta ini kepadamu, maka harta yang dihibahkan itu pindah miliknya ke yang menerima. Kalau wasiat, tolabu syai'in, pesan sesuatu, tapi berlakunya sudah meninggal. Maka dalam Islam, innallaha qad a'ta likulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Allah telah menetapkan hak masing-masing kepada ahli waris, maka tidak sah wasiat untuk ahli waris. Tapi hibah mah boleh ke ahli waris, juga kepada siapapun. Hanya kalau hibah itu kepada anak-anak harus tetap rata, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh membeda-bedakan kalau hibah. Kalau waris jelas dibedakan. Jadi itu juga salah satu solusi. Kalau ibu dan bapak sayang kepada wanita karena ekonominya sulit, maka hibah. Tapi hibahnya harus rata, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi otomatis itu haknya dua perempuan. Sama dengan laki-laki maka jadi hak dua. Jadi artinya hibah mah harus tidak boleh dibeda-bedakan. Orang tua memberi hibah itu. Apakah harus diketahui? Jelas, karena ada saksi. Dan berdasar Quran secara tidak langsung, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertransaksi yang ditangguhkan berlakunya faktubuh, harus ditulis. Dan kalau tidak ada yang menulis, harus ada saksi. Jadi itu perintah itu merupakan kewajiban, harus dilaksanakan. Karena itu Al-Quran. Sudah jelas diperintahkan oleh Al-Quran. Jadi kalau wasiat harus ada tulisannya berdasar Al-Quran surat Al-Baqarah 283 ayat 186. Antara lain di Indonesia mah notaris. Ya kalaupun tidak notaris minimal pakai materai itu saksinya. Dan notaris itu kan bisa sampai camat ya. Camat juga notaris kan, camat juga. Ya. Ada yang merangkap ya, notaris camat juga. Itu kan ya tentu saja ada biaya. Tergantung, tapi biayanya mau tergantung si notaris itu sendiri. Jadi secara hukum mah penulisan di notaris itu berdasar ayat Quran tadi di Indonesia mah jadi wajib gitu. Hal-hal yang berupa amanat, berupa wasiat gitu. Itu bisa kalau kecuali hibah, kalau hibah mah pemberian kanu lewat oke kan sah itu mah kalau wasiat gitu kan. Jadi
berdasar ayat itu ida tadayantum teh transaksi yang berlakunya ditangguhkan gitu. Ari harita mah memberi tidak apa-apa tanpa saksi tanpa apa. Pokoknya ibu anu ngaliwat punten nyuhunkeun sedekah sok ke dibere pan tidak ada transaksi itu apa? Tidak ada saksi, tidak ada apa-apa. Jadi kalau pemberian tunai mah, kecuali kalau pemberian tunainya, hibahnya masih ada yang ditangguhkan pelaksanaannya, seperti memberi sawah. Sawah itu kan ada suratnya, ada bentuknya, ada lahannya. Jadi ida tadayantum teh berlaku baik hibah maupun wasiat. Yang penting ada yang ditangguhkan. Kecuali kalau hibah tunai. Ya, kalau tidak ada saksi harus diterima oleh pihak lain. Jadi, kecuali walaupun tidak ada saksi, oleh ahli waris diterima. Jadi itu dari saksi tertangguhkan. Pokoknya nih ada ngomong satu orang, saya orang tua dapat wasiat untuk cucu kan, untuk dia makan tidak boleh, karena anak mah ahli waris. Untuk cucu kan tidak dapat warisan. Karena masih ada yang laki-laki, cucu dapat wasiat dari orang tua. Maka yang menerima wasiat itu bicara ke ahli waris. Kalau ahli warisnya setuju, sepakat, maka ahli waris itu jadi saksi. Saksi yang berikutnya yang ditangguhkan. Tetapi kalau ahli waris yang lain tidak menerima, ya tidak bisa, itu bisa. Jadi itu mah urusan nanti ikrarnya di akhirat itu nama gitu mah. Jadi itu bisa kekeh patekeh gitu ya yang menerima wasiat sendiri. Itulah makanya kalau wasiat itu harus tertulis tadi. Harus tertulis. So, kalau tidak tertulis bisa dibatalkan. Harus ada saksi. Jadi walaupun tidak dinotaris minimal ada. Nah nanti oleh ahli waris disahkan atau tidak. Ya. Baik, jadi sudah itu ya. Jadi ada wasiat itu makanya perlu diketahui itu di situ. Di situ diterima gitu. Di situ diakui. Dan wasiat itu maupun hibah sepertiga maksimal. Wasiat maupun hibah itu sepertiga. Itu dasarnya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah. Tidak boleh melebihi sepertiga dari keseluruhan harta. Hibah maupun wasiat. Jadi bukan hanya wasiat saja, hibah juga sama. Ya. Karena ini ada pengalaman, saya membenggang kasus orang Margahayu Raya ditinggal wafat oleh istrinya, dia dapat setengah karena tidak punya anak dari istrinya itu warisan. Nah setelah punya harta setengah dari istrinya itu, dia nikah lagi kepada istri orang Sumedang. Kebetulan si istri kedua itu, bukan kedua ya, istri yang muda itu, yang sekarang itu punya anak laki-laki. Nah, si istri ini, yang muda ini, minta hibah ke suaminya. Oleh suaminya itu dihibahkan harta nate, ente semua sepertiga, tapi sepertiga nate terus menerus. Sepertiga, nanti minta lagi sepertiga dibikin, nanti lagi sepertiga dari harta yang kekayaan dibikin, dan tinggal sedikit gitu, tinggal sedikit. Eta si istrina, si istri kedua teh,
ngahibahkeun deui ka anakna teh, ka anak menang ti batur teh, anak sambung ieu. Jadi setiap menerima hibah, hibahkeun ka anak dia. Itu terus. Geus hampir semua itu milik anak. Nah eta mah gancangna lila, gancangna carita meninggal itu istrina teh yang menerima hibah teh. Meninggal. Geus meninggal kumaha? Hartana geus eueuh. Karena sudah menjadi milik anak tiri dia. Nah, itu salah satu contoh. Dan datang lagi ke saya, Pak, bisa dicabut hibah. Bagaimana bisa dicabut? Itu hibah yang sah. Karena sepertiga. Atak geceng teh ari hibah teh kudu nurutan Islam teh gitu. Ayo pan banyak orang tua juga sekarang geus lanjut usia. Ayo we hartana teh dibagikeun ka anak. Tiap harta bagikeun ka anak, tiap harta bagikeun ka anak. Ternyata orang tuana panjang usia. Ayo hartana geus dibikeun ka anak, rek makan naon? Rek makan naon? Pak Haji Herman itu sekarang usia berapa? 87, 88? Hah? 84 tuh, 84. Kan coba lamun hartana tos dibikeunan ka anak. Pada tuang naon kan? Nyaleuheung anakna lamun tanggung jawab. Ya memang anak sih tanggung jawab kepada orang tua. Kalau anak itu sudah berusia 40 tahun, wajib menafkahi orang tua. Bahkan ditandaskan di dalam hadis itu anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Jadi kalau orang tua minta bantuan ke anak teh, eta teh punya hak. Punya hak. Matak buru-buru we boga anak teh di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun. Matak kawin teh tong kolot-kolot teuing. Jadi supaya begitu kita pensiun, anak kita sudah 40 tahun kan nanggung gitu. Itu teh suatu kenikmatan. Tak ulah kolot teuing ai kawin. Nah, itu hak dan tanggung jawab ya orang tua itu. Jadi ada kan cenah nasehatan ustaz, orang tua itu tidak boleh minta bantuan ke anak. Bukan minta bantuan, itu minta hak. Anak itu punya hak untuk menikmati hasil usaha anak. Nah itu yang salah. Yang sebenarnya berdasar Islam itu harta anak adalah harta orang tua. Tapi kalau harta orang tua belum tentu jadi harta anak. Itu kalau berdasar hadis. Anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Itu kan asbabul wurud hadis itu. Seorang suami punya harta lebih dari kebutuhan anak istri. Dan harta lebihnya itu berharga. Tapi satu-satunya harta itu. Nah maka si harta itu diminta oleh istri dan diminta oleh orang tua. Orang tuanya minta, istrinya minta harta itu. Kan bingung si suami tersebut. Dikamanakeun ka orang tua kumaha anak, ka anak kumaha orang tua. Karena kebingungan, maka datang kepada Rasul. Itu hadis riwayat Ahmad. Datang kepada Rasul, ya Rasulullah di mana? Maka Rasul menjawab, anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi artinya harta itu dibikin ke orang tua. Jadi makanya istilah harta anak belum tentu harta orang tua. Harta orang tua pasti milik anak itu lepas. Tapi kan akhirnya Ya itu makanya harus dilatih keluarga Islam berdasar syariat Islam. Harus disebarkan gitu.
terus disebarkan ajaran Islam teh nu bener gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah gitu. Harus tahu anak-anak itu. Kumaha Bapak barusan? Ya maksudnya itu yang sekarang berjalan itu rata-rata yaitu harta orang tua ya Harta anak. itu yang banyak beredar. Nah, itu realitanya realita. begitu. Maka realita itu harus diislamkan. Pendidikan keluarga itu harus ditanamkan, dan itu sejak awal. Karena kan saya sudah menerbitkan buku itu Hadis Tarbawi namanya, itu 360 halaman. Itu hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan keluarga. Itu hadis Tarbawi. Itu dari mulai anak dikandung, bagaimana waktu melahirkan, bagaimana 7 hari, bagaimana 2 tahun, bagaimana 7 tahun, 10 tahun, bagaimana remaja, itu berdasar hadis itu semua. Terus nanti ketika usia nikah, kemudian ketika usia 40 tahun, itu hadis, berdasar hadis. Itu ya 360, tapi sekarang terbitnya insya Allah di Jogja gitu ya. Kalau Paroid sudah ada. Ya sudah, sebetulnya Paroid mah sudah beberapa kali terbit, tapi yang terbit terakhir pakai kontemporer gitu, yang dikursuskan kemarin di ibu-ibu BKSWI. Nah kalau tentang pendidikan itu hadis Tarbawi itu sejak dikandung sampai dewasa, ya sampai dewasa. Itu terbit di Jogja karena kebetulan jadi buku wajib itu teh. Jadi buku wajib di jurusan PAI Fakultas Tarbiyah Unisba. Jadi walaupun saya udah pensiun, lumayan buku nama masih tetap dipakai. Jadi itu keuntungannya nulis teh. Jadi masih tetap ada 8 buku sekarang yang jadi buku wajib di Fakultas Tarbiyah Unisba. Kalau bisa tentang pendidikan tadi ya, itu mestinya pemahaman tadi bahwa harta orang tua mestinya ditanamkan sejak pendidikan dasar. Iya. Makanya jadi rasanya jadi ada bekal. Betul. Makanya harus dari awal pendidikannya. Makanya hadis Tarbawi itu saya kemukakan hadis-hadisnya sejak masa dia hamil, waktu hamil. Terus bagaimana berdasar hadis, waktu melahirkan harus bagaimana, waktu 7 hari harus bagaimana itu. Dan diusahakan nanti saya sekarang lagi relax biasanya kirimkan ke jadi YouTube gitu. Jadi supaya masuk itu semuanya. Dan itu harus dikembalikan gitu kepada ajaran Islam. Dan gini kan, biasanya orang tua atau masyarakat kalau telat sholat ya itu kan merasa dosa. Anak-anak juga gitu, kalau telat sholat merasa dosa. Tapi kalau telat tanggung jawab kepada orang tua tidak merasa dosa. Nah, kamari oke ceramah di para penceramah taraweh di Masjid Muhajirin ada padahal orang tua gitu ya. Tapi belum kebahas itu teh anta wa maluka riwalidik hadis itu, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Karena kalau dikaitkan dengan surat Al-Ahqaf ayat 15 itu arba'ina sana ketika usia 40 tahun. Enggak Ibu? Ya. Ya, itu teh sebetulnya panti jompo tuh bagi yang tidak punya anak, bagi yang terlantar sebetulnya. Sebab kalau yang punya anak memang tanggung jawab anak. Dan anaknya nah ini yang digariskan di dalam hadis, rogima anpu rojulin, rugi tikusru
hitung irung seseorang yang orang tuanya masih ada tapi tidak membawa ke surga orang tua itu. Orang tua yang tidak membawa surga itu bagaimana? Orang tua geus kolot, teu diurus, teu disantuni, tidak ditanggung jawab. Itu membawa ke neraka. Jadi ngajurumuskeun ke neraka itu teh. Ngajurumuskeun orang anak. Justru kalau orang tua udah lansia, udah ripuh, itu sebetulnya tanggung jawab anak untuk tabungan ke surga. Kalau kita ngurus orang tua, itu tabungan ke surga itu. Dan ada hadisnya juga. Kalau sudah sampai 90 tahun, 80 sampai 90, model Pak Haji Herman ini sudah 84, itu kalau diurus oleh anak tuh jadi syafaat pada anak itu. Nah sekarang dititipkan ke panti jompo. Waduh, Masya Allah. Etat. Ya harta nama ditanggung oleh anak gitu Pak Haji jompo juga. Tetapi kan dia tidak wahfid lahuma janahaduli minar rahmah. Wa qurrabirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan harus ingat ketika kecil. Makanya ketika orang tua sudah lansia, ingat kamu ketika masih kecil. Artinya bagaimana? Sok orang tua ngurus kita ketika ketika kita masih kecil. Pan teu aya tuntutan apa-apa. Teu aya tuntutan apa-apa. Hanya tak seharusnya anak juga kepada orang tua kumaha baheula orang tua kita ketika masih kecil, dan kita juga anak juga kepada orang tua begitu. Apalagi makanya oleh Al-Qur'an kama rabbayani shaghira tadi. Terus anishkurli wali walidai, syukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Anishkurli, syukur kepadaku, kepada Allah, wali walidai, dan kepada orang tua. Harus bersyukur. Harus bersyukur. Tapi insya Allah Bu, kalau kita menanamkan dari kecil, itu bisa. Ya ini mah mungkin pengalaman pribadi juga boleh lah. Jadikan contoh. Karena saya mendidik dari kecil ke anak-anak itu bagaimana, ya akhirnya sekarang kan semua anak tanggung. Begitu pensiun kan ditanggung oleh anak sekarang. Jadi terus terang saya itu sekarang ditanggung oleh anak. Biaya apapun gitu ya, biaya apapun, termasuk biaya kuliah kakolotnakeun kan, itu ditanggung oleh anak. Kan ada pertanyaan dari teman-teman masa kuliah juga. Kok cenah sudah pensiun malah bisa kuliah? Itu bagaimana biayanya? Ai baheula makan hari ke jadi dosen makan dibiayai ku universitas. Kuliah apalagi S3. Ini kok bisa? Saya bilang anak yang membiayai. Ya memang anak yang membiayai. Jadi kalau ada tagihan dari UIN itu, kirim aja tagihannya. Mereka yang tidak memberi uang ke saya langsung ke situ yang bayar, anak-anak itu. Karena kenapa saya salah satu buktinya yang saya katakan kepada istri saya juga kita harus bersyukur, itu salah satu bukti keberhasilan ibunya ngadidik ti leuletik dari bapana mah teu kaburu atuh baheula mah. Oh, non teh bolak-balik keluar, anak teh teu kaurus. Jadi ibuna ngurus teh. Tapi memang idenya gitu, Pak. Jadi sejak kecil tanamkan tanggung jawab. Jadi oleh karena itu ya harus benar-benar di masyarakat kan pendidikan keluarga di dalam Islam itu. Ada lagi pertanyaannya tentang keluarga. Kan we ieu mah suma'aroja ila sama irrobi'ah mah besok ada ceramah, besok ceramah tarawih saya lanjutkan. Maka tentang masih ada Ibu? Terus ya tentang takdir tadi. Kata Pak Asep kan takdir teh sudah ditentukan. Begini, kita iman kepada takdir itu termasuk rukun iman, jelas.
iman kepada takdir, qada qadar. Tapi kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, itu al mu'minul qawi khairum minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih bagus dan lebih dicintai, wa ahabu ilallah minal mu'minid dhaif, dari mukmin yang lemah, yang kurang kuat. Itu di dalam hadis tersebut dikemukakan bahwa apabila kita berusaha sekuat tenaga, kemudian ternyata gagal, maka jangan kamu katakan andaikan, tetapi katakanlah itu qadarullah. Jadi berdasar hadis itu saya memahami bahwa mengatakan itu takdir Allah kalau sudah terjadi. Jadi kalau sudah terjadi baru kita katakan itu takdir Allah. Tapi kalau belum terjadi mah takdir itu usaha itu kita. Ikhtiar mah terus gitu. Itu satu. Baru mengatakan itu qadarullah apabila sudah usaha sekuat tenaga gagal. Nah itu takdir. Yakin. Jadi mengucapkan itu takdir Allah tuh kalau sudah terjadi. Kita sedang berusaha tenang-tenang nyupiran teh betul. Nah itu baru kita akan takdir. Tapi rincan mah takdir harus dikejar yang baik. Makanya kata Umar bin Khattab, carilah takdir yang baik. Kemudian yang kedua, takdir itu bisa diubah. Tapi yang mengubahnya Allah, bukan oleh manusia. Jadi walaupun geus ditakdirkeun di lauh mahfuzna diguling, tapi kalau Allah mengubah bisa. Dan Allah berkuasa. Jadi oleh karena itu kita berusaha supaya Allah menakdirkan yang baik. Dan takdir yang sudah diputuskan, sudah tertulis, sudah dicatat di lauh mahfuz, bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan ternyata menurut ahli tafsir dikaitkan dengan surat Al-Anfal, yughayyiru ma biqaumin itu nasib yang baik. Allah itu telah menentukan nasib yang baik atau takdir yang baik. Yang jadi buruk itu manusia itu sendiri. Itu yang kedua. Kalau ada ungkapan yang mengatakan ada doa yang bisa mengubah takdir. Nah, sebetulnya yang mengubah takdir itu Allah, bukan doa. Doa meminta kepada Allah agar takdir baik. Jadi baik, jadi buruk, Allah yang menentukan, bukan doa. Apa maksud sebagai usahanya juga itu doanya? Ya, usaha itu tapi bukan mengubah takdir itu. Mengubah takdir sama Allah. Mungkin karena doa, mungkin atau karena usaha. Karena wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibun mimma tasabu. Ada orang doa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum, maka bagi mereka doa itu mimma tasabu, karena usaha. Jadi Allah itu menerima doa kaitan dengan usaha gitu. Kemudian kaitan dengan takdir baik tadi, karena di dalam surat Al-An'am dikatakan wa kataba rabbuka ala nafsihir rahmah. Allah itu telah mencantumkan rahmat kepada manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu ditakdirkan oleh Allah baik. Tetapi bisa jadi buruk karena usaha manusia yang
dikehendaki apa disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus yakin aja, kata ala nafsi rahmah, Allah sudah menakdirkan saya baik. Oleh karena itu jangan berbuat buruk. Bisi jadi buruk gitu. bisa jadi buruk. Jadi karena kullu mauludin yuladu alal fitrah atau mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Redaksinya ada kama apa namanya? Apa abawahu ayayuhabidanihi yunasironihi, ada yusrikanihi, ada yumajisanihi. Jadi pada dasarnya manusia itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik fitrahnya. Jadi anu kanaraka itu karena dia usaha. Jadi begini, Allah memasukkan ke surga karena rahmat Allah. Tapi Allah masukkan manusia ke neraka karena dosa manusia. Allah itu tidak akan menyiksa manusia tanpa dosa. Dan Allah bisa saja memasukkan manusia ke surga walaupun tanpa amal karena rahmah. Jadi ide awal nama manusia diciptakan ku Allah mendapat rahmat. Ahli surga semua. Makanya Rasul bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali anu mungen. Anu yang tidak mau ke surga. Maka sahabat bertanya, man aba, siapa yang tidak mau? Yaitu yang menolak aturan dan syariah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu jelas manusia itu pada prinsipnya ku Allah mah diciptakeun mah baik. Jadi lamun goreng kita mau usaha manusia. Jadi bukan doa juga gitu kan, Allah kene. Makanya aneh kita sering mengatakan berkah doanya hilap, bukan dari Allahnya. Doa pan minta tuh. Minta mah kumaha merek kan? Doa mah kumaha merek. Enggak. Fitrah. Oh. Kullu atau yang dimaksud tadi kullu ummati yadkhulul jannah itu. Oh, rahmat. Iya, rahmat itu kataba ala nafsihi rahmah. Jadi Allah mewajibkan rahmat ke seluruh manusia. Baik muslim maupun non muslim. Orang kafir juga dikasih rahmat, Pan. Sok ayeuna si Netanyahu ganasnya ke Hamas. Anggerna hidup keneh, Pan. Itu kan rahmat ya Allah. Lamun masih makan deh, masih rezeki, masih bisa minum kopi, cek ai. Teuing bener teu nama. Eta kan si Netanyahu teh ganasna ka umat Islam. Rahmat. Karena apa? Karena kalau urusan duniawi mah kaitan dengan usaha manusia. Makanya istilah di dalam Al-Quran, kalau Allah Subhanahu wa taala membiarkan, maka tidak ditolong. Kalau membiarkan, jadi tidak menolong. Allah Subhanahu wa taala menolong bagi yang berusaha sabar, ada. Jadi di dalam peperangan juga kan gitu. Sok di dalam peperangan Rasul kumaha? Perang Badar, kunaon bet menang? Ada logikana. Pertama, perang Badar teh musim panas, bulan Ramadan. Kedua, Badar teh sumur Badar. Sumur Badar teh tempat minum.
eta teh sumur Badar teh sebelum perang direbut heula ku kaum muslimin, dituruban teh. Jadi caina diangkut diwadahan, caina sumurna dituruban. Jadi perang. Jadi masyarakat jahiliyah bawa Abu Jahal ke situ, rek pesta heula, rek minum di situ, sumurna geus ditutup. Sok musim panas, eueuh cai, dahaga, matak melihat kaum muslimin teh seperti ribuan gitu. Kadang ku 300. Sok anu dahaga pan berkunang-kunang. Kalau kita sedang haus, ningali manusia hiji kan bisa berpuluh-puluh, berkunang-kunang. Itu iya logikanya itu. Ya, perang Badar teh matak menang teh. Secara logikanya tentu saja mukjizat ada. Tetapi kan Allah juga memberikan mukjizat malaikat ya. Malaikat itu 3.000. Kenapa 3.000? Nah, tuh hiji we ceuk urang mah Allah teh malaikat Ijrail we saurang. Sok tah nu 1.000 pasukan teh Ijrail nu gawe cabutan nyawa ada pae kabeh. Emang 3.000 tuh berpikir gitu kontemporer. Berpikir di dalam menghayati mukjizat. Makanya ketika mengalahkan takdir seperti perang Uhud kan pasukannya itu seimbang ya. Sudah Rasul sudah mengatur taktik strategi, kamu di Rumat di sini tidak boleh turun. Sedetik pun rek kalah rek menang, teu menang turun di Rasul. Itu taktik strategi Rasul. Jadi ketika perang Badar mah nu direbut teh sumur karena itu kebutuhan utama direbut. Ketika perang Uhud mah nu direbut teh Jabal Rumat. Itu yang paling strategi, direbut dulu oleh Rasul. Maka ketika dilanggar korban yang banyak. Jadi itu logis. Mukjizat itu setahap demi setahap terpikirkan. Dan secara ya bolehlah disebut ilmiah atau apa bagaimana mukjizat para nabi terdahulu itu semakin lama semakin yakin benarnya karena itu bisa dibuktikan. Ya. Baheula mah Nabi Musa bisa nyebrang lautan, ayeuna bisa kan pakai kapal selam. Nabi Ibrahim dibakar teuterak, ayeuna kan aya baju anti api. Terus Nabi Musa untuk membuktikan siapa pembunuh kan mayitna dihirupan ku sembelihan sapi, ayeuna bisa kan ku forensik, kapanggih. Jadi itu teh mukjizat pada masa silam teh sebagai gambaran masa yang akan datang. Seperti buruk yang sedang kita bahas, seperti buruk. Akhirnya kan sedikit demi sedikit terbukti buruk itu kan segenet netra bisa langsung. Kita juga kan dengan WA aja bisa langsung bicara dengan Amerika, dengan Saudi sekaligus langsung. Jadi baheula mah buruk melompat kan itu pokoknya akhirnya mah kita langsung di sana. Atau tadi segala macam penciptaan apa yang serba cepat. Makanya kan ada hadis juga mengatakan as-sa'ah itu semakin lama setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, sehari terasa sejam, sejam terasa sesaat. Itu kan bisa dialami. Sok baheula mah hayang daging hayam kudu mencit heula, masak heula, lila kan. Ayeuna daging hayam tinggal cet datang gitu. Baheula mah hayang mencit hayam teh hayamna teh kudu diingu heula berapa bulan? 4 bulan kan. Sekarang mah 14 hari di Kang Jajang bisa dipencit kan, 14 hari umur 14 hari. Terus domba ge abdi mah resep makan domba teh nu usia 2 bulan gitu kan. Jadi 2 bulan
Jadi masakna terawas. Jadi itu singkat, semakin singkat. Dari baheula mah dari Jakarta ke Bandung teh 2 hari atuh pakai kendaraan unta mah, bukan unta kuda. Sekarang kan aya bus. Jadi itu gambaran. Jadi yang penting eta harus yakin kataba ala nafsi rahmah. Allah itu telah mewajibkan pada dirinya untuk memberi rahmat, termasuk juga ke non muslim. Rahmat itu selama di dunia non muslim juga dikasih bu. Da eta mah geuning aya anu koret teu ditarima ku bumi kan, ditolak, anu doraka ka orang tua, lalu apa bilatungan, eta mah ukur dina sinetron. Kenyataan mah teu. Kuburannya meledak. Itu mah hanya dina sinetron. Tapi kan geringanan cenah Rasulullah SAW Alqomah doraka ka ibu teh sehingga rek dibakar gitu kepada Rasul. Pan eta mah hadis nage di mana atuh da teu aya sumberna eta mah hadis nage diteliti teh aya dasarna lah aslalah itu teh hadis palsu itu aya dasarna itu. Jadi banyak ya hadis-hadis itu yang tidak ada dasarnya tapi populer gitu di kalangan para penceramah. Di kalangan para penceramah jadi sangat populer. Jadi kan kalau membahas hadis-hadis dhaif teh ada ustadz yang protes juga. Wah, cenah dhaif pakai hadis ya mangawae akhirnya dianggo macam gitu. Tapi kan ari orang yang belajar hadis mah sok ararate lamun teu dicek teh gitu. Mun aya hadis teh teu dicek benar atau tidak teh. Karena eta di dalam jurusan hadis mah ada ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil. Jadi ilmu mengkritik benar atau tidak. Jadi makanya kalau benar itu ditelusuri dari asal usulnya, nggak apa-apa. Ada lagi? Ya? Mun da dugi ka dua dugi ka 3 saparapat janjina ge abdi mah. Juga dugi ka 3:15 ya. Jadi summa aroja bina ila sama irrabi'ah fastaftaha Jibril alaihissalam kila man hada qala Jibril kila wa mama aka Muhammadun wa qad bu'isa ilahi aqad bu'isa ilahi fa putihalana fa ida ana Idris bi Idris insyaallah besok itu akan dibahas di ceramah tarawih. Jadi itu hadis keberapa tak Kang Jajang? Ayeuna 3 hadisna 3 bagian ya. Sebelumnya tos 7 ceramah 3 tarawih tos 2-nya. 3 tarawih tos 3 genep ya, genep jeung salapan itu 3. Di insyaallah hadis ini kita berlanjut dan kalau ternyata selama bulan Ramadan ini tidak tamat, kita akan berlanjut di kajian subuh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, bukuna mangga bade dicanak setiap Sabtu subuh atau bagaimana mangga. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan buku ini dicetak biayanya Masjid Al Muhajirin. Ai kapungkur mah sok ada hari nama ti Masjid Al Muhajirin biayana. Jadi nanti juga kalau mau pakai buku sebetulnya saya mah insya Allah banyak gitu buku-buku. Dan tadi juga Pak Jajang usulkan tamat buku ini katanya bab waris. Katanya bab waris bahas tamat. Mangga we ditawiskeun we ka jamaah. Bab waris mah sudah jelas bukunya sudah
sudah siap dan nanti mungkin diedit lagi karena berdasar kursus kemarin di ibu-ibu PKSPI banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan itu semuanya ada rekamannya di YouTube. Baik, kalau begitu ibu-ibu dan bapak-bapak kita akhiri saja dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Informasi hari janten I'tikaf 29 janten. Jadi malam 29 ada i'tikaf. Penceramahnya Dr. Gina. Jadi sesekali gender dari wanita. dari wanita. Jadi nanti malam Kamis berarti. Kan? Ya, sami jamnya. Jadi jam 11 sampai jam 3. Mungkin ya seperti tadi ya, telatnya nggak apa-apa lah. Maklum. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.